back to my channel sahabat WW. Oke lur, di edisi kali ini kita melihat tanaman pepaya 1500 pohon ya di sektor timur ini dengan usia 1,5 bulan. Cuman pertumbuhannya luar biasa, pertumbuhan cukup lebih efisien karena di 1,5 bulan ini sudah menunjukkan jati diri ya, bisa dilihat nih, sudah menunjukkan putik. Ini salah satu jenis hermaprodit ya, bisa dilihat di ini bunganya, karena pemilihan benih kita selektif. Oke, di edisi kali ini kita di sini sedang melakukan edisi pengomposan pemanfaatan limbah kelapa sawit. Mari kita intip bagaimana penampakannya. Oke lur, di edisi kali ini kita melakukan pengomposan ya, tepat di usia 1,5 bulan. Melakukan pengomposan karena pertumbuhannya signifikan ya. Jadi kita langsung melakukan pengomposan saja. Ini lur. Sistemnya pun sudah ada di tutorial sebelumnya ya. Pertumbuhannya luar biasa dan buahnya pun sudah hermaprodit semua ya. Luar biasa nih. Tuh. Ini ya lur, sudah menunjukkan jati diri nih, bisa dilihat tuh ya, nih sudah menunjukkan putik di usia 1,5 bulan, pertumbuhan yang luar biasa ya. Ini kita sedang melakukan pengomposan hari ini menggunakan limbah industri kelapa sawit. Untuk jarak tanam tetap di 2x2 ya, pola zigzag. Ini bisa dilihat jarak tanamnya, bisa tanam ini, pertumbuhannya sampai ke ujung sana ya. Nanti kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Ini lur penampakannya, bisa dilihat ya. Ini saya tanam ketika bibit sudah putih ya. Ketika bibit sudah putih saya tanam. Lalu kalau kita jaga nutrisinya terpenuhi, dia akan menimbulkan tunas ya. Tapi tunas tidak saya ini ya, tidak saya pruning, saya biarkan saja nanti, karena dengan tujuan kalaupun ada yang tumbuh nanti kita manfaatkan sebagai cangkokan gitu ya. Kalau untuk pengomposan organik saya taruh di tengah-tengah ya, antara tengah-tengah tanaman pepaya dan pepaya di jarak 2 meter ini. Saya taruh tengah-tengahnya dengan tujuan nanti akar ke sini, akar ini ke sini, sama-sama mendapatkan nutrisi yang tidak terbagi, artinya sama rata, seperti itu lur. Untuk jenis bibit yang saya gunakan ini bibit benih recommended ya, benih recommended dari Botaniset dan PKHT IPB 9. Ini yang saya gunakan. Ini lur. Total tanaman sekitar 1.500 tanaman ini lur. Total tanaman. Ya. Ini sedang melakukan pengomposan Pak D-nya. Oke Pak D. Ya. Ini ya. Mari kita lihat ke ujung sana. Ini untuk sistem gulutan bisa dengan bentuk bulatan gini dulu, baru nanti kita jadikan satu, bisa. Mau dijadikan bedengan gulutan lurus bisa. Seperti itu ya lur. Ya lur, bisa dilihat. Nah ini salah satu tujuan sahabatnya tidak membuang pruning ya. Ini ketika dia nanti tunasnya jadi, kita manfaatkan sebagai apa, cangkokan ya. Untuk buah semua sudah hermaprodit ya, karena saya sudah selektif dari benih langsung setelah perendaman. Ini lur penampakannya.
Ya, bisa dilihat satu persatu benih hermaproditnya tuh yang sudah menunjukkan jati dirinya ya tuh. Lur. Kita lihat ke lorong sini. Sampai ke depan sana ya, Lur ya. Ya, Lur. Untuk benihnya tuh ciri-cirinya sudah menunjukkan jati diri di 1.500 pohon tanaman hermaprodit. Ya, Lur, bisa dilihat ya. Tuh. Itu di bagian depan juga ada. Ya, Lur, tuh hermaprodit semua, tidak ada lagi yang buah bulat, Lur. Rata-rata sudah tumbuh. Ini yang bagian depannya. Ya. Ya, Lur. Lur. Mari kita lihat lagi ke sektor sebelah sini. Tetap penuhi nutrisi komposisi komposnya ya, baik pupimnya dan komposisi komposnya organik maupun POC-nya, agar menciptakan selalu kualitas tanah yang sehat dan menciptakan tanaman yang sehat. Ya, Lur. Usia 1,5 bulan, Lur. Putiknya. Dengan catatan ketika penanaman usia 2 bulan ya, Lur ya. Ketika batang sudah putih dan biasanya ditandai dengan daun yang rontok ya, itu baru kita tanam. Itu ciri khas sahabat rew dalam budidaya pepaya California. Saking terpenuhinya nutrisi ya. Ini tinggal nanti pengerjaan berikutnya, yaitu kita membersihkan gulma ya. Untuk lebih efisien kita gunakan dengan secara manual ya, pembersihan gulmanya, agar tidak terciptanya residu. Karena jika menggunakan herbisida, residu tetap ada ya. Pemulihan tanah pun, pembenahan tanah pun lebih ekstra lagi. Ini ya, Lur ya. Dengan perawatan yang ala kadarnya, Lur. Tetap utamakan prinsip perjuangan tanpa henti. Tak ada kata lelah, tak ada kata menyerah. Ya, Lur.
karena di setiap yang kita lakukan dengan hati itu tak ada pekerjaan yang sia-sia. Utamakan kualitas, baru kuantitas akan mengikutinya. Untuk hal yang harus diperhatikan ketika tanaman sudah seperti ini ya, sudah menunjukkan jati diri, kondisi air harus kita jaga keseimbangannya. Lalu penyemprotan fungisidanya harus terjadwal penyemprotannya ya, baik pengendalian hama, lalu pencegahan jamur, lalu pembenahan tanah, itu sangat harus diperhatikan betul-betul untuk menciptakan sebuah tanah yang sehat dan tanaman yang sehat. Amati terus dan cermati setiap perubahan ya, dari hari ke hari maupun minggu ke minggu. Gejala apa yang ditimbulkan itu harus kita cermati. Kalau tidak ada gejala berarti sistemnya sudah berjalan dengan baik ya, dengan efisien. Mulai dari pembenahan tanah, penyemprotan, pemberian pukim, pemberian organik, pemberian mikroba stimulan itu ya. Oke lur, oke ya lur, tadi kita sudah lihat penampakannya serta bagaimana sistem pengomposannya ya, pemberian pupuk organiknya, limbah industri kelapa sawit. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Semoga bermanfaat dan terus tetap semangat terus. Salam KB dulur, hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri, sahabat WEW.